Oke, untuk saat ini kita akan langsung masuk pada pemaparan dari narasumber yang ketiga, diinfokan kepada seluruh peserta. Untuk narasumber kedua dan ketiga ini kita panel, jadi pertanyaan akan ditampilkan di akhir materi disampaikan. Nah, informasi juga saya dapat dari panitia bahwa Ibu Marcel, narasumber yang pertama, Ibu Dr. Marcel akan memberikan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan, karena Ibu Marcel ternyata masih bisa untuk bersama-sama dengan kita melalui smartphone mungkin. Jadi di akhir narasumber, di akhir materi disampaikan akan pertanyaan untuk Ibu Marcel akan kami tampilkan juga. Oke, izinkan saya membacakan profil singkat untuk narasumber yang ketiga, Ibu Mutimanda Dwi Satyadini, S.Kep, Nurse M.Kep, lulus Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse di Universitas Binawan, kemudian melanjutkan pada program Magister di Universitas Indonesia, dan sampai saat ini beliau aktif sebagai pengajar di program studi biologi Universitas Terbuka. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada narasumber yang ketiga. Oke, baik, makasih Bang Sarwen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh fakultas, serta juga untuk prodi. Baik, apakah punya saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Iya, sudah. Oke, saya langsung masuk saja, mempersingkat waktu. Judul di sini adalah penerapan stem cell di layanan kesehatan di Indonesia. Mungkin untuk penjelasan stem cell-nya sendiri sudah diulang tadi, sekedar mengulang saja maksud saya. Jadi stem cell itu belum berdiferensi, mampu memperbanyak diri, dapat berdiferensi dari lebih satu sel dan belum memiliki fungsi yang khusus. Untuk sel Voyager sendiri, belum ya? Boleh dibantu? Sorry. Sebentar, saya ada kendala. Mohon maaf. Baik, Bu. Apakah sudah kelihatan? Halo? Tinggal di slideshow, Bu. Sudah? Belum kelihatan juga? Tolong, Bu, untuk di slideshow mungkin F5. Ya, sudah. Tapi belum berproses. Udah? Oke. Saya lanjutkan. Stem cell sendiri mungkin sebagai salah satu inovasi dalam dunia kedokteran yang menjadi solusi untuk permasalahan medis. Bagaimana cara aplikasi di Indonesia sendiri? Stem cell sendiri itu sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, lalu Peraturan Menteri Nomor 48 dan 50 Tahun 2012, Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2018. Adapun 11 rumah sakit yang sudah diizinkan adalah ada RSCM Dr. Sutomo, Dr. Muhammad Jamil Padang, RS Jantung Harapan Kita, Fatmawati, Kanker Darmais, Persahabatan, Hasan Sadikin, Sajito, Karyadi, dan Sanglah. Di sini tetap dipegang oleh RSCM dan Dr. Sutomo karena memang merekalah pusat dari sel punca sendiri. Selain itu di 2019 ada RSPAD Gatot Subroto dan beberapa laboratorium seperti Laboratorium Potsdam milik Prodia, Laboratorium Regenetik milik
Dermama milik dan laboratorium Hydra. Sisanya laboratorium RSCM yang masih berproses dan laboratorium Dr. Sutomo. Ini yang masih proses ini adalah di RSUI dan di RS Airlangga, maksudnya rumah sakit pendidikan, untuk pengembangan sel punca nantinya di dunia uji klinis. Adapun pedoman penyelenggaraan pelayanan medis sel punca berdasarkan keputusan Menteri nomor 834 tahun 2009, step pertama adalah untuk mendirikan laboratorium harus bekerja sama dengan lembaga pelayanan seperti RS dengan institusi pendidikan, bank sel punca, dan klinik. Proses kedua adalah untuk pengambilan dan pengemasan, yang harus diawali dengan perjanjian untuk pengecekan identitas dan kelayakan dari klien dan donor. Lalu untuk pengambilan darah dan penempatannya sesuai identitas, lalu baru dikirim ke bank sel punca. Setelah itu baru diuji kelayakan untuk hasil dari donor tersebut dan baru pengaplikasiannya kepada pasien. Contoh kerjasama pembentukan UPT sel punca ini adalah hasil saya kunjungan studi ke UPT sel punca di RSCM dan FKUI. Pertama saya bertemu dengan Dr. Ismail. Untuk pendiriannya sendiri adalah untuk kerjasama dari FKUI, RSCM, dan PT Kimia Farma, baru disetujui oleh Badan POM dan Kemenkes. Adapun labnya terdiri dari 3 lab produksi yang berstandar dengan Current Good Manufacturing Practice, serta lab analisis dan bank sel punca. Tujuannya adalah untuk supaya sel punca itu dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Hasilnya di sana menghasilkan 70 miliar sel punca per tahun dan sekretom produk metabolit sel punca yang akan dilakukan untuk penelitian berbasis pelayanan terapi, baik di RSCM ataupun di rumah sakit jejaring RSCM. Jejaring RSCM itu ada 11 rumah sakit tadi dan mungkin laboratorium. Ini sekilas kondisi di sana. Lalu langkah selanjut dari UPT sel punca RSCM sendiri adalah permohonan untuk persetujuan uji klinis, karena memang di sana sendiri itu uji klinis baru di 2 atau 3 pasien. Mungkin permohonan untuk persetujuan uji klinis dengan banyak pasien seperti untuk COVID saat ini itu mungkin sedang di ACC seperti itu, dan mendaftarkan produk sel punca yang akan diproduksi, karena sampai dengan saat ini produksi sel punca itu belum bisa didaftarkan dan belum bisa dikomersilkan karena belum dapat izin edar oleh Badan POM. Ingat bahwa memang baru ada prototipe sel punca yang berasal dari autoglossus yang diproduksi oleh RSCM dan Airlangga yang baru akan diajukan untuk izin Badan POM. Jadi kalau misalnya ada klinik-klinik kecantikan yang tidak berizin untuk menjual sel punca, berarti itu masih tersebut kliniknya adalah ilegal. Contoh lab dari sel punca sendiri ada lab Prostem dan lab Regenik, juga lab Dermama. Ini semua harus dapat izin Kemenkes dan rata-rata lab itu berfungsi sebagai riset, pengolahan, penyimpanan, dan pengujian. Proses penyimpanan sendiri dari sel punca setelah diambil 40 cc atau 40 ml, lalu diproses dan dipisahkan selnya hingga dapat prototipe sel punca, lalu disimpan pada suhu minus 150 sampai dengan 196 derajat Celcius dalam mikrograin cair di cytotank. Lalu disimpan bisa sampai dengan usia janin atau usia anak tersebut 21 tahun. Ada 3 penyimpanan jenis bank darah, ada umum, ada hybrid, dan ada private. Untuk di Indonesia sendiri baru ada umum dan private. Umum tersebut berarti dari donor bisa digunakan untuk banyak pasien seperti itu. Kalau untuk private sendiri ini biasanya di laboratorium seperti di Prostem, laboratorium milik Prodia itu private. Jadi misalnya ketika seorang ingin menanam sel puncanya sendiri, itu bisa digunakan untuk dia dan keluarganya sendiri seperti itu. Utamakan dari penyimpanan sel punca itu, jadi ketika nanti ada keluarga yang sakit kronis bisa menjadi obat sendiri. Mungkin kendalanya adalah biayanya cukup mahal ya, 5 juta per bulan sampai dengan 11 juta per tahun, dan nanti tahun berikutnya 1,6 sampai 2 juta. Ini saya ambil dari Prostem. Lalu prosesan sel punca sendiri, untuk di infrastrukturnya, setiap laboratorium itu harus memiliki jaringan kerjasama rumah sakit pendidikan di Indonesia. Penelitian juga harus mendapatkan ethical clearance atau lolos etik. Ruang laboratoriumnya juga harus current good manufacturing practice.
peralatan metode bahan laboratorium juga harus berstandar, mulai dari reagennya, metodenya, prosedur, dan mungkin bahan-bahan lainnya. Untuk uji kelayakannya sendiri, laboratorium tersebut harus terakreditasikan dan ISO 15889. Jangan lupa sumber daya manusianya pun harus terlatih dan update dengan ilmu terbaru. Untuk aplikasi klinis sel punca sendiri, laboratorium harus bekerja sama mengembangkan penelitian berbasis pelayanan terapi sel punca di rumah sakit negeri ataupun ekspedisi luar negeri. Sumber dayanya juga harus memahami potensi sel punca dalam aplikasi klinis dan proses screening kesehatan dari penyakit pasien sebelumnya harus diketahui sebelum pemberian terapi sel punca. Adapun potensi sel punca dalam aplikasi klinis, kita harus memahami karakteristik biologi sel punca mereskimal terhadap efek terapeutik, yaitu mampu migrasi atau berkembang, mampu berdiferensiasi, mampu mensekresikan molekul-molekul bioaktif, dan mampu menjadi immodulator. Karena nomor 1-4 ini sangat berefek untuk peran MSC sendiri dalam terapi medis. Berikut presentasi keberhasilan penerapan terapi sel punca. Untuk untuk pengobatan penyakit jantung sendiri terlihat 60-80% terjadi perbaikan. Untuk penyakit kulit dan diabetes atau luka diabetik itu terjadi 30-100% perbaikan. Untuk radang dan pengapuran sendi dan lain-lain untuk penyakit tulang itu terjadi perbaikan 60-70%, perbaikan parenkim paru 60-80%, untuk penyakit syaraf dan penglihatan dan lain-lain itu 60-80%. Ini bersumber dari data medis di RSCM dan Dr. Sutomo. Baik, saya mengambil 2 contoh aplikasi klinis di sini. Mohon maaf, saya belum bisa menampilkan untuk yang terkait dengan COVID karena memang tidak ada uji klinis yang masih dalam proses penelitian, maksud saya tidak ada yang belum valid, maksud saya, jadi saya tidak bisa menampilkan di sini. Saya mengangkat aplikasinya terapi sel punca pada klinis, yaitu ada proses penyembuhan jaringan luka dan juga nanti pada myocard infarct atau penyakit gagal jantung. Proses penyembuhan pada cedera jaringan luka pada saat memberikan mereskim sel punca itu biasanya paling tepat adalah lokasi pada suntikan ada lokasi luka dan sistemik. Kenapa? Karena memang pada lokasi tersebut lebih mudah untuk dikerjakan. Adapun patofisiologisnya seperti ini. Peran sel punca sendiri untuk fase pertama adalah fase inflamasi. Dia dapat menurunkan sel-sel inflamasi yang menghambat produksi sitokin inflamasi, yaitu IL-1 dan tumor necrotic factor alpha. Dan juga dapat menurunkan intercellular adhesion molecular, sehingga dapat meningkatkan produksi superoksida dismutase dan glutain peroksidase, serta interleukin 10, atau antiinflamasi yang dapat berperan penting untuk penyembuhan luka. Jadi pertama proses untuk peran pemberian MSC sendiri adalah untuk penurunan inflamasi. Lalu yang kedua adalah fase polerase. Fase polerase itu bisa dilihat dari perannya si MSC sebagai mediator untuk perbaikan jaringan dengan meningkatkan proses pembentukan pembuluh darah atau angiogenasi dengan peningkatan produksi vaskular endotelial growth factor dan hepatosis growth factor, sehingga pembuluh darah dan perkembangan sel jaringan dapat lebih meningkat, sehingga nutrisi ke sel ketika terjadi pembuluhan atau pembuluh darah atau permeabilitas kapiler, maka suplai oksigen dan suplai nutrisi dalam darah itu meningkat sehingga terjadi migrasi dermal fibrosis dan keratosit atau merangsang granulasi epitelisasi sehingga si luka tersebut bisa menutup dan meningkatkan regenerasi kulit. Jadi si lukanya bisa lebih tertutup. Untuk fase remodeling berperan menekan enzim matriks MM1, matriks melatopropinase. Jadi enzim tersebut dia bisa meregenerasi fibrosas
Jadi meningkatkan untuk membentuk kolagen elastin dalam matriks ekstraseluler yang baru. Jadi di sini ada 3 tahap. Pertama adalah untuk penekanan penurunan inflamasinya, lalu untuk foliferase sendiri adalah bagaimana cara menumbuhkan regenerasi kulit dan menurunkan penyembuhan, maksudnya meningkatkan penyembuhan luka, dan meremodelasi. Bu Manda, izin waktu 5 menit lagi. Ya, ini adalah tampilannya. Jadi pada luka bakar terlihat masih banyak eksudat sebelum pemberian sel punca, dan sesudah pemberian sel punca 28 hari banyak terjadi granulasi epitel yang baru. Jadi intinya terapi sel punca pada luka bakar atau mungkin luka diabetik atau mungkin untuk regenerasi anti-aging kecantikan itu sangat berfungsi efektif untuk kulit. Oke, lanjut. Ini adalah kelebihannya. Jadi tadi saya bilang kenapa lokasinya lebih banyak pemberian MSC sendiri pada lokasi dan sistemik, jadi disuntikan atau ditransportasikan langsung kepada luka ataupun jaringan pembuluh darah, itu karena memang lebih efektif penyembuhannya. Jadi bisa menggunakan salep atau mungkin cairannya sudah dibuat dari ekstrak sel punca, seperti sel punca Mereskim Wotten Jelly, ini sudah dibentuk seperti salep, atau mungkin spray perbin, seperti itu. Karena kalau misalnya kita menggunakan metode injeksi yang tanpa spray, itu biasanya agak susah untuk nempel. Jadi mesti harus didebridement atau dioperasi lagi, dipapas lagi jaringannya, lalu baru bisa transfer lagi atau diimplan lagi, seperti itu. Oke, ini contoh 2 aplikasi medis sel punca untuk jantung. Jadi adapun sel punca yang digunakan adalah myoblas devriatis sumsum tulang darah atau devriatis sel darah umbilikus. Tetap yang digunakan untuk Mereskin cell. Mungkin cara pemberiannya yang paling efektif adalah dengan infus intrakoroner dari kateterisasi atau ditransplantasi langsung ke dalam daerah miokardium. Adapun prosesnya adalah mekanismenya, terapi sel punca pada jantung itu dapat berefek baik atau berperan baik ketika si sel puncanya ini ditanamkan ke dalam miokard sehingga dia dapat berdiferensiasi untuk membentuk vaskulogenesis atau kardiomyogenesis. Jadi pembentukan kapilari darah baru dan juga peningkatan kardiomyosit atau otot-otot jantung. Sel otot jantung, dan mengembalikan fungsi dari kontraksi jantung sendiri. Selain itu, sel punca juga bisa mensekresi molekul bioaktif yang mana nantinya bisa menjadi respon rangsangan positif yang dapat memicu dan meningkatkan matriks dari sel endotel atau pembentukan sel otot polos pada jantung dan membentuk jaringan pembuluh darah sehingga nantinya apoptosis otot jantung itu dapat terhambat dan dapat memicu pembentukan sel otot polos yang baru. Jadi mengurangi jaringan parut pada pasien-pasien miokard infark. Untuk transplantasi sel punca sendiri juga dapat menghambat aktivasi nuklear faktor Kp dan menghambat produksi sitokin dan dapat meningkatkan ekspresi sitokin antiinflamasi yang mana dapat meningkatkan kolagen ekstraseluler sebagai remodelating otot jantung. Ini dari tampilan ekokardiografi. Jadi di sebelum penggunaan stem cell dia banyak jaringan parut pada miokard infark pada otot polos jantung. Setelah pemberian stem cell, maka bisa dilihat gambarnya sudah mulai berkurang untuk jaringan parut tersebut karena membentuk jaringan otot polos yang baru dan pelebaran pembuluh darah di sana.
Adapun kelebihannya adalah untuk penyembuhan dan pengurangan peradangan pada jantung sehingga fungsi jantung bisa kembali berfungsi dengan baik. Lalu kekurangannya mungkin belum diketahui mekanisme yang baik atau etik yang baik dalam diferensiasi sel tadi. Mungkin ini harus penelitian lebih lanjut seperti itu. Biaya terapi sel punca sendiri untuk paling murah itu ada di RSCM 2,2 juta per sel, jadi tergantung banyaknya sel. Untuk pendanaan sendiri sebenarnya bisa gratis, tapi ya sebagai penelitian, jadi kalaupun pasien tersebut ingin dapat gratis ya harus jadi kelinci percobaan untuk uji klinisnya seperti itu. Ini menurut Undang-Undang Nomor 32, jadi dapat dana hibah itu baru bisa gratis. Kalaupun memang mau pasien tersebut menggunakan stem cell sendiri, maka dia harus membayar 22 juta per sel, tergantung banyak kerusakan sel pada pasien tersebut. Untuk kendali mutu laboratorium sendiri, ada internal dan eksternal. Internal sendiri itu bisa dilakukan oleh tim dari laboratorium sendiri, mungkin dia bisa bertukar posisi, misalnya seseorang pada posisi di bank, sel bank punca harus bisa mengkoreksi kendali mutu pada bank jaringan sel, seperti itu. Atau mungkin pada bank sel punca mengkoreksi mutu pada laboratorium pengolahan sel punca, seperti itu. Dan waktu itu biasanya dilakukan untuk kendali mutu internal itu adalah 1 tahun per 1 kali. Untuk kendali mutu eksternal sendiri biasanya dilakukan oleh komite sel punca atau yang biasa dikenal Raja Selindo. Itu biasanya juga sama 1 tahun sekali, tapi biasanya kendali mutu eksternal ini lebih ke pendidikan dari staf-stafnya yang ada di laboratorium. Sedangkan kalau mutu internal itu lebih ke bagaimana tadi reagennya, terus kondisi autoklav seperti itu. Jadi yang dilihat lebih ke peralatan dan bahannya. Kalau sedangkan eksternal lebih dilihat pada pendidikan dari tenaganya. Bu Manda izin 2 menit lagi. Ya, sudah selesai Pak Raflen? Oke. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Raflen. Baik, terima kasih Bu Manda atas pemaparan materinya. Saat ini kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan untuk narasumber. Diinformasikan kepada saudara para peserta bahwa narasumber yang pertama Bu Marcel masih bisa menjawab pertanyaan. Oke, kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Apakah pertanyaannya sudah bisa ditampilkan? Sudah ada tampilan pertanyaan? Pertanyaan yang pertama, untuk Pak Diki. Bagi seseorang yang melakukan pengobatan dengan stem cell, adakah pengaruh gen yang ditimbulkan setelahnya? Dari Ratna di Bogor, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Pak Raflen dan terima kasih buat Dwi Ratna yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi kalau ada orang pengobatan dengan stem cell, kemudian gen yang ditimbulkan itu kalau pada orang yang bersangkutan, ya misalnya bukan mengubah gen yang ada pada orang itu, tapi gen yang ada pada stem cell-nya itu, ya tadi itu kalau seperti disampaikan oleh Bu Marcel bahwa bisa saja terjadi kalau salah itu bisa malah menjadi tumor gitu ya. Nah itu, tapi pada itu
kesalahan itu pada jaringan sel atau jaringan yang berasal dari stem cell-nya itu gitu loh. Ya memang kalau terjadi tumor atau perkembangan jaringan yang di luar kendali itu ya bisa mempengaruhi seluruh tubuh juga, tapi bukan pada sel tubuhnya orang itu maksudnya. Jadi pengaruh gennya itu bisa terjadi, yaitu terjadi diferensiasi yang tidak normal pada sel atau jaringan yang berasal dari stem cell yang dimasukkan itu. Gitu. Itu yang saya jadi ya pengaruhnya atau risikonya seperti itu pada sel atau jaringan yang berasal dari sel punca yang disuntikkan itu. Ya bisa terjadi ada mutasi. Yang kedua nih ya, dari Kintan, manfaat. Nah, kelemahannya sel punca itu ya terutama itu berkaitan dengan mungkin kalau ada reaksi imunitas ya, ada reaksi imunitas jadi ditolak oleh tubuh gitu ya. Nah, makanya orang sekarang menggunakan stem cell-nya itu dari orang itu sendiri gitu. Jadi kemungkinan untuk terjadi penolakan itu ya kecil, tidak ada, ya hampir tidak ada penolakan lah karena dari orang yang bersangkutan sendiri sudah dikenali oleh sistem imun tubuh. Kemudian kelemahan stem cell itu ya tadi itu ya harus tepat, jangan sampai ya seperti obat juga kalau terlalu dosis yang tidak tepat, nah ini gennya tidak tepat, akhirnya terjadi diferensiasi yang tidak diharapkan menjadi tumor atau menjadi apa atau berkembang menjadi tidak bukan jaringan yang diharapkan. Nah itu kelemahannya itu, jadi imunitas dan nanti diferensiasinya menjadi apa, apakah normal atau abnormal. Itu dua itu kelemahan dari stem cell, karena semua juga kita berupaya, manusia berupaya untuk mencapai kesehatan atau kesembuhan, tapi ya tentu semua itu ada baik buruknya, ada risikonya juga, kelemahan juga itu pasti ada. Kita selalu berusaha mengurangi, para ilmuwan di dunia selalu berusaha. Misalnya tadi ada gen C-MYC yang digunakan oleh Yamanaka itu, ini berpotensi kanker nih, jangan dipakai faktor transkripsi yang itu. Nah, kemudian seterusnya Yamanaka tidak menggunakan faktor transkripsi itu lagi. Nah, itu contoh bahwa dia pun menyadari, Yamanaka itu menyadari bahwa itu ada risikonya dengan menggunakan stem cell. Itu, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Diki dari Edi Lestari. Ya, itu kalau sel kanker ya ini mungkin tidak digunakan untuk, saya rasa sel kanker tidak digunakan untuk sel stem kanker tidak digunakan untuk pengobatan gitu loh, maksudnya ya itu untuk penelitian biasanya. HeLa sel itu untuk penelitian karena itu sel kanker yang bisa berproliferasi terus itu untuk jadi kultur sel, misalnya mau membuat obat kanker diberikan pada kultur sel HeLa gitu ya, menggunakan obat baru ini uji in vitro pada kultur sel HeLa. Tapi kalau untuk pada sel stem untuk pengobatan ini nanti ya ini berisiko nanti, kan itu sudah sel kanker, berbahaya sekali. Tapi ini digunakan untuk kebanyakan digunakan untuk pengobatan, untuk uji coba, uji in vitro. Begitu, terima kasih untuk Eni atas pertanyaan. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikut untuk Bu Mutimanda. Inovasi-inovasi apa saja yang menjadikan stem cell sebagai salah satu solutif dalam menangani masalah medis? Oke, baik Pak Raflen dan Bu Santi, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin inovasi selanjutnya untuk stem cell itu banyak dilakukan adalah seperti tadi Bu Marsal sudah ceritakan, jadi dibuat prototype chips untuk lebih meminimalisir kemahalan angka sitokin tadi. Dan lebih mungkin teman belum dilihat ya apakah memang bisa berefek positif seperti itu, karena memang sitokin sendiri aja masih banyak kekurangannya seperti itu. Misalnya tadi pada dijelaskan oleh Pak Diki dan saya bahwa pada saat prosesnya itu terjadi bisa atau tidak ditransplantasikan seperti itu, ada kegagalan sendiri. Karena itu mungkin inovasi-inovasi ini masih terus diuji coba seperti itu. Jadinya nantinya baru bisa melihat efek keberhasilannya sendiri seperti itu Pak Raflen.
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko. Mohon dijelaskan tentang bagaimanakah indikasi seseorang pasien yang harus dirujuk untuk melakukan stem cell di rumah sakit. Oke, Pak Joko, terima kasih banyak. Jadi indikasi seseorang pasien harus dirujuk untuk melakukan stem cell ini mungkin ketika kondisi penyakitnya sudah parah dan terutama mungkin dari persetujuan keluarganya sendiri ya, karena untuk pendanaannya juga lumayan mahal, jadi tergantung dari si pasiennya sendiri. Apabila misalnya dia sudah memiliki dana yang cukup seperti itu dan dengan kondisi penyakit yang sudah kronis seperti itu, baru dia bisa mendaftarkan diri untuk pengobatan stem cell. Berbeda dengan seseorang yang memang menjadi menjadi responden untuk sebuah uji klinis seperti itu sangat berbeda. Seperti itu. Jadi mungkin seseorang memang untuk dirujuk itu ya mungkin memang atas kemauannya sendiri dan mungkin kebutuhannya sendiri seperti itu. Jadi kesadaran akan pasiennya sendiri untuk minta dirujuk untuk stem cell, karena kalau misalnya untuk dapat dana sendiri, maksudnya dana dari hibah seperti itu, maka seorang itu harus menjadi responden seperti itu. Misalnya dia pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi klinis yang sangat jelek, seperti misalnya pada luka bakar derajat 3 yang sudah dilakukan Drapiderman jaringan juga tidak bagus, tidak bisa menempel, maka pasien tersebut bisa dapat ditawarkan untuk menjadi responden stem cell, uji coba klinis stem cell seperti itu, Pak Raflen. Ya, baik, Bu, pertanyaan selanjutnya dari Marcelina. Misalnya seseorang yang memiliki riwayat penyakit seperti kanker, pada saat proses sintesis protein, apakah gen pengkode penyakit tersebut akan diteruskan ke generasi berikutnya? Oke, baik, terima kasih Bu Marcelina dari Kupang. Jika pasien itu memiliki riwayat penyakit kanker, jadi memang kanker ini memang genetik ya. Jadi kalau misalnya pengkodean gen penyakitnya itu bisa tergantung dari genetiknya. Apakah misalnya keturunan yang pertama bisa terjangkit kanker atau mungkin malah keturunan kedua yang terkena penyakit kanker. Jadi tergantung juga dari selain genetik dan sistem imunitas seseorangnya seperti itu. Jadi belum tentu pada saat genetik turunan pertama dia bisa kena kanker, tapi malah yang terkena adalah genetik turunan kedua. Maksud saya seperti itu. Terima kasih, Pak Raflen. Oke, baik. Oke, pertanyaan untuk narasumber yang pertama, Bu Marcelina. Dalam pengembangan stem cell di negara berkembang seperti Indonesia, benar. Apa tantangan terbesar dalam pengembangan stem cell di negara berkembang seperti Indonesia dan dari berbagai tipe sel yang digunakan dalam pengembangan stem cell? Manakah yang memberikan hasil paling baik? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Diki. Dari saya stem cell untuk terima kasih, mungkin saya membantu menjawab yang ini ya. Kalau di kita ini kan ya terbentur pada lagi-lagi prasarana, kemudian juga bahan-bahannya, apalagi ya, kemudian juga tadi sudah disampaikan oleh Bu Manda, ada beberapa tempat yang rumah sakit yang mengadakan penelitian mengenai stem cell ya. Tantangannya seperti itu ya, kalau bagi saya itu kemudian terutama pada segi etisnya, kalau kita mau mengadakan percobaan stem cell itu kan ada beberapa tahapan ya. Kalau di negara lain saya dengar itu mereka bisa sedemikian gencarnya karena mungkin agak mengabaikan sedikit faktor etisnya itu misalnya, tapi kemudian nanti kan timbul ini juga reaksi juga pada saat terjadi
setelah diadakan audit, ternyata ini ada penyimpangan dalam masalah etisnya sehingga ada terjadi sanksi hukum dan sebagainya itu ya. Nah itu tentu kita hindari ya antara faktor hukum, faktor etika dan inovasi teknologi itu kan saling saling mengimbangi satu sama lain lah, kita tidak bisa jadi dua itu selain biaya tentu saja ya. Itu bagi saya tantangannya itu antara masalah etika dan kemudian juga biaya juga dan juga ya apalagi prasarananya tidak semua tempat bisa melakukan pengadaan seperti ini. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Diki atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih juga kepada Bu Manda, terima kasih juga kepada narasumber yang pertama Bu Marcelina. Masih banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta. Mungkin nanti akan dijawab oleh para narasumber, tapi kami tidak bisa menampilkan semua pertanyaan karena waktu juga yang membatasi kami untuk kegiatan ini. Jadi diingatkan kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk sebentar ada pengisian link feedback yang bersifat presensi untuk mendapatkan fasilitas e-sertifikat kepada peserta. Kegiatan webinar kita, kegiatan webinar biologi kita hari ini untuk pemberian materi sudah sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktu memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk para peserta yang ada. Informasi kepada para peserta bahwa pengisian link feedback sampai pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi diingatkan kepada peserta, jangan lupa untuk mengisi link feedback. Nanti setelah akhir kegiatan ini akan ditampilkan, jadi sampai pukul 13.00. Jika peserta mengisi melewati batas waktu yang sudah ditetapkan, kemungkinan tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Untuk waktu dan kesempatan, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah mengambil kesempatan untuk meregistrasi di kegiatan webinar ini. Webinar biologi, program studi webinar biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka saat ini kita akhiri. Sampai jumpa di kegiatan webinar-webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.